Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di channel Romo Daniel B. Biantoro. Selamat datang di seri pengajaran Iman Gereja Rasulia, chapter 2, mengenal tentang ajaran Rasulia. Teman-teman yang belum bergabung, silakan bergabung di Telegram t.me belajar kekristenan. Untuk kita bisa bersama-sama di sana ada pengumuman dan sama-sama belajar. Nah, buat teman-teman yang minggu kemarin belum melihat program ini, kita sudah mulai minggu kemarin di chapter 1 tentang selayang pandang Gereja Rasulia. Teman-teman bisa mengunjungi channel Romo Daniel dan subscribe juga channel Rohani Kristen yang ada di YouTube. Nah, teman-teman, ini adalah kelas yang saat hari ini, setiap hari Rabu, Romo akan mengadakan kelas umum, dan teman-teman bisa ikuti setiap jam 19 untuk pengajaran-pengajaran Romo. Nah, untuk teman-teman yang mau lebih spesifik mempelajari tentang iman gereja Rasulia, bisa mengikuti kelas khusus, caranya dengan mendaftar masuk ke grup Telegram, belajar kekristenan, dan di sana akan ada proseduralnya. Dan ini ada biayanya yaitu 200.000 untuk dapat buku, 12 kali pengajaran, dan ada video-video Romo. Juga ada 6 kali tanya jawab dengan Romo secara spesial, dan juga ada boleh prioritas ikut di hari Rabu bertanya dengan Romo dan bersertifikat. Mari kita mulai. Sebelum kita mulai, kita berkenalan dulu dengan Romo Daniel 1 menit. Mohon maaf teman, kita ulang sebentar ya. Ya, kita berkenan dengan Romo 1 menit ya. Romo lahir di Mojokerto tahun 1956. Romo adalah pendiri Gereja Ortodoks Indonesia dan pendiri Yayasan Dharma Tugu. Ini adalah akademik yang Romo jalani dari tahun 1978. Dan ini adalah pelayanan yang telah Romo lakukan selama dari 1983 sampai 2007. Ini adalah konferensi yang pernah Romo ikuti. Juga pernah bertemu dengan Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Dan ini adalah buku-buku yang sudah Romo buat. Dan ini yang kita pakai adalah buku Aku Percaya. Ini adalah minggu lalu kita sudah mulai dengan chapter 1 dan ini adalah minggu kedua. Oke teman-teman, kita panggil Romo Daniel ya. Selamat malam Romo Daniel. Selamat malam. Baik, ya, Romo. Ibu Bani gimana? Baik. Baik Romo. Romo, terima kasih atas waktu Romo untuk kita semua setiap minggu sudah siapkan untuk kita belajar Romo mengenai kekristenan. Iya. Karena di luar sana banyak sekali pengajaran-pengajaran dan salah satunya dari Romo kita mau belajar Romo mengenai iman kita kepada Yesus Kristus. Sebelum kita mulai, Romo boleh pimpin doa untuk kita semua, Romo, lalu dilanjutkan dengan pengajaran Romo. Mari kita berdoa. Ya. Senama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, di dalam nama firman-Mu yang telah menjadi manusia, Yesus Kristus Tuhan kami, dan oleh kuasa Roh-Mu kami bersyukur bahwa Engkau kumpulkan kami melalui video ini Tuhan, untuk kami mau membahas firman-Mu, membahas kebenaran yang telah Engkau nyatakan dalam Kristus Yesus. Kami mohon kiranya Engkau cerai pikiran kami dan Engkau terangi hati kami,
supaya firman yang kami pelajari akan mendapat tempat di hati kami, dan nama-Mu dimuliakan, dan mereka yang membutuhkan keselamatan akan menemukan keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Karena kami mohon semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Daniel. Kita persilakan waktu dan tempat untuk Romo mulai mengajarkan mengenai Rasulia ini. Terima kasih. Terima Silakan kasih. Romo. Saudara-saudara, kalau kita belajar agama, untuk mengetahui asal-usulnya kita harus kembali kepada akar. Akar daripada munculnya keyakinan itu. Dalam hal ini, akar daripada kekristenan itu tak lain adalah pribadi Yesus. Mohon maaf Romo. Romo, mohon maaf, Ya. kepotong dulu. Fotonya Romo nggak keluar ini Romo. Masa iya? Iya, Nggak keluar. kita nggak bisa lihat Romo nih. Keluar nggak? Mungkin Belum kameranya keluar belum Romo. Belum Romo. Hah? Kameranya? Belum. Mana ya? Foto terakhir Romo itu belum. Kalau ini? Enggak. Masih belum ada Romo. Hitam Romo. Ya kalau gitu ya. Kalau gitu gimana nih? Gimana caranya? Refresh. Mungkin Romo bisa refresh. Keluar dulu nanti masuk lagi. Ini masuk belum? Masih belum Romo? Belum ya. Oh ya ini dia. Oke, sudah. Masuk? Sudah. Ya. Oke. Silakan Romo. Ya. Oh, yang ini malah tidak ada suaranya. Halo Romo. Sudah. Sudah. Ya, baik. Silakan Romo. Maaf saudara. Ya. Saudara, saya ulang lagi bahwa di dalam kita mempelajari suatu agama, untuk mengerti keseluruhannya, kita harus kembali kepada akar. Akar bagaimana keyakinan itu muncul. Nah, kalau Islam melalui Quran, mengalami Nabi Muhammad. Kalau Sang Buddha mengalami pencerahan di bawah pohon Bodhi. Kalau agama Hindu kita melihat dari sejarah bangsa Arya dan lain-lain. Kalau kekristenan itu mulanya justru bukan kitab. Ya mungkin sesudah reformasi semuanya harus kitab, tapi awalnya kekristenan mulanya bukan dengan kitab, tapi dengan pribadi. Dan pribadi itu adalah pribadi Yesus Kristus. Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 11. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-11 kita baca demikian. Ya, ada yang bisa bantu malah bagus kalau di situ ada yang bisa bantu bacakan saya. Bu Pedi. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi dasarnya kekristenan itu bukan kitab, bukan filsafat. Dasarnya kekristenan itu adalah pribadi Yesus Kristus. Itu dasar yang telah diletakkan oleh Allah bagi kita untuk mengenal kebenarannya adalah di dalam Yesus Kristus. Ya, mungkin pertanyaannya, Romo kan semua orang Kristen ngakunya dari Yesus Kristus. Betul. Tetapi kitab suci juga mengingatkan bahwa ternyata ada banyak Yesus yang lain di samping Yesus yang benar itu. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-16. Di dalam Matius pasal 16 kita baca demikian saudara. Matius pasal 16 ayatnya yang ke-13. Dikatakan oleh kitab suci begini. Matius 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Nah, Yesus menggunakan di dalam Alkitab, banyak Yesus menggunakan istilah anak manusia ini. Maksudnya apa ya? Ada dua maksud. Pertama, untuk menyembunyikan bagi mereka yang tidak percaya, sehingga ketika dia mengatakan anak manusia, maksudnya oh ya anaknya manusia, orang biasa. Tapi yang kedua, ini untuk menyatakan sesuatu.
bahwa sebenarnya dia bukan manusia biasa. Dia merujuk kepada penglihatan Nabi Daniel tentang sosok yang seperti anak manusia. Coba kita baca dalam Daniel 7. Kitab Daniel pasal 7 ayatnya yang ke-13. Daniel pasal 7 ayatnya 13. Daniel perjanjian lama. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. 7. Tampak datang dengan awan-awan dari langit. Seorang seperti anak manusia. Coba perhatikan ini. Di dalam perjanjian lama, kalau ada penampakan-penampakan disertai awan, disertai sinar, disertai api, itu adalah penampakan ilahi. Itu namanya teofani, penampakan ilahi. Nah, di sini ada awan-awan menunjukkan sesuatu yang ilahi. Tapi ada seperti anak manusia. Dan ayat 14, lalu diberikan kepadanya, kepada anak manusia ini, kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Berarti ketika Yesus mengatakan dirinya sebagai anak manusia, dia tidak sekedar mengatakan aku manusia, itu enggak. Dia menunjuk kepada sosok yang luar biasa yang dilihat oleh Nabi Daniel ini. Yang tak lain adalah anak Allah. Yang tak lain adalah Mesias. Karena dia punya kuasa di sebelah orang, gitu. Segala kuasa diberikan kepadanya. Nah, makanya ketika Yesus mengatakan, siapakah anak manusia ini? Ya. Murid-muridnya menjawab. Jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia. Atau salah seorang dari para nabi. Dari jawaban para murid ini, ketika Yesus masih ada di dunia pun, dia adalah sosok yang paling kontroversi. Karena begitu banyak pendapat tentang dia. Dan itu berlanjut sampai sekarang. Sampai sekarang pun ada orang yang mengatakan Yesus itu hanya seorang nabi saja, manusia biasa. Ada yang mengatakan dia mungkin ahli filsafat, orang baik mungkin. Ada yang mengatakan dia itu penjelmaan dari malaikat Mikael katanya. Ada yang mengatakan dia itu Allah Bapa. Dan begitu banyak pendapat dari orang yang sampai sekarang ada. Sehingga orang jadi bingung. Kalau gitu Yesus itu siapa? Nabi-kah dia? Rasul-kah dia? Tuhan-kah dia? Malaikat-kah dia? Allah Bapa-kah dia? Begitu banyak pendapat orang. Tapi apa kata Yesus? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Dengan kata lain, Bang, persetan dengan kata orang. Kamu loh yang tahu saya, selama 3 tahun itu bersama dengan saya, yang makan dan minum bersama saya ajar tiap hari, kamu tahu siapa saya ini? Jangan pendapat orang itu. Ya, makanya dia mengatakan, maka jawab semua, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Pemahaman kita tentang Kristus yang benar itu sangat penting, karena itu menentukan celaka dan bahagianya kita, binasa dan surganya kita, ke neraka atau keselamatan kita. Oleh karena itu tidak bisa kita sembarangan. Ya pokoknya Yesus gitu aja. Harus Yesus yang benar. Karena Yesus tidak mengatakan, ya nggak apa-apa. Mereka mengatakan saya nabi ini, nabi itu, tidak jadi masalah. Dia nggak mengatakan gitu. Setelah para rasulnya mengatakan, ada yang mengatakan gini, ada yang mengatakan gitu. Terus dia tanya, menurut kamu, karena kamu yang tahu, kamu tinggal dengan saya. Aku itu siapa? Nah, akhirnya berarti Yesus menginginkan jawaban yang tepat mengenai siapa identitas dirinya, bukan menurut kata orang. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu apa katanya? Ayat 18, ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus,
Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Kelihatannya jawabannya sangat sederhana. Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Ini sederhana sekali. Tetapi mengapa jawaban yang sederhana ini memerlukan wahyu ilahi untuk mengertinya? Karena dia mengatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Berarti kalau gitu, melainkan Bapakku yang di surga. Berarti Petrus sampai kepada kesimpulan bahwa gurunya yang tunggak kayu miskin ini, gurunya yang selama ini ngajar dia, ikut kemana-mana, ternyata Mesias. Dan ternyata pemahaman Petrus tentang dia Mesias itu harus mendapatkan wahyu ilahi. Harus mendapatkan pemberitahuan dari Bapa yang di surga. Kira-kira kenapa? Nah, kata-kata Mesias ini berasal dari, kalau dalam bahasa aslinya kitab suci, dalam bahasa Yunani dikatakan begini, ya. Saya baca, kalau saudara belum pernah mendengar kitab suci dibacakan dalam bahasa aslinya, dan Injil dibaca bahasa aslinya, mungkin kali ini saudara akan dengar. Ya, saudara akan dengar kali ini. Ya, ayat yang ke-16. Apokritis de Simon Petros ipe. Simon Petrus pun menjawab, katanya, engkau adalah O Christos, Sang Kristus, O Ios Tutheu Tuzontos, anak dari Allah yang hidup. Berarti yang ditulis dalam bahasa Indonesia sebagai Mesias itu, dalam bahasa Indonesia adalah O Christos. Yang kata O Christos ini menjadi bahasa Latin Christus, sehingga menjadi bahasa-bahasa Eropa Barat Christos. Dan karena kita mendapatkan kekristenan dari orang Belanda, kita mendudukan ucapan orang Belanda jadi Kristus. Tapi bahasanya O Christos. Dan O Christos itu sendiri adalah merupakan terjemahan dari bahasa aslinya Ibrani, yaitu Hamasiyah. Nah, Hamasiyah itu apa? Itulah yang akhirnya menjadi bahasa Arab Al-Masih, yang menjadi bahasa Syria Damasyiha, ya. Nah, kalau gitu Hamasiyah itu sendiri apa? Masyiyah itu artinya orang yang diurapi. Nah, di dalam Perjanjian Lama ada 3 jabatan yang memerlukan orang diurapi. Yang pertama, jabatan imam. Untuk menjadi imam, yaitu orang yang mempersembahkan kurban di Bait Allah bagi penghapusan dosa-dosa umat Israel, orang itu harus diurapi untuk menjadi imam. Kita baca di dalam Keluaran. Keluaran pasal yang ke-29, kita baca demikian. Ya. Keluaran pasal yang ke-29, kita baca ayatnya yang ke... Ya, baca saja ayatnya. Mau saya bacakan, Romo? Oh, boleh ya. Keluaran. Ini anak saya ribut di kamar 11 banget ya, saya beritahu ya. Saya punya angkat di sini, dia ribut supaya nggak dulu. Ya, kita tunggu sebentar, teman-teman. Buat teman-teman yang baru bergabung, kita sudah memasuki chapter kedua dari pengajaran Romo Daniel, yaitu mengenai ajaran Surya. Ya, sudah. Mari kita Romo? lanjutkan. Terima kasih, Bu. Kita baca dari Keluaran 29 ayat 5 sampai dengan ayat 9. Tolong bacakan. Oke. Ayat 5. Kemudian kau ambillah pakaian itu, lalu kau kenakanlah kepada Harun kemeja, gamis, baju efod, dan baju efod serta tutup dada. Kau kebatkanlah sabuk baju efod kepadanya. Kau taruhlah serban di kepalanya dan jamang yang kudus kau bubuh pada serban itu. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Kau suruhlah anak-anaknya mendekat dan kau kenakanlah kemeja-kemeja itu kepada mereka.
Kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkanlah destar itu kepada kepala mereka, maka merekalah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentabiskan Harun dan anak-anaknya. Begitu, Romo. Habiskan. Ya, kita juga baca dalam ayat di dalam Imamat 8 ayat yang ke-12. Imamat 8 ayat ke-12. Ayat 12. Oke. Kemudian tuangkanlah sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun dan diurapinya lah dia untuk menguduskannya. Ya. Jadi setiap imam itu selalu diurapi. Diurapi itu disiram dengan minyak apalagi ya, atau dioles dengan minyak. Jadi setiap imam di Israel itu adalah seorang Mesias, seorang yang diurapi. Jabatan yang kedua yang memerlukan pengurapan adalah raja. Kita baca dari 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat 1. 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat 1. Ayat 1. Sebentar, Romo. Oke. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannya ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya." Jadi menjadi raja juga harus diurapi. Sudah cukup itu, Bu. Menjadi raja juga harus diurapi. Jadi setiap raja di Israel itu seorang Mesias. Seorang imam di Israel kuno itu seorang Mesias. Yang terakhir nabi. Untuk menjadi nabi juga harus diurapi. Kita baca 1 Raja-Raja 19 ayat 16. 1 Raja-Raja 19 ayat 16. Ayat 12. Ayat 16. Ya, bentar Roma ya. 19. Ya. 19 ayat 16. 19 ayat 16. Oke. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Nabel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Ya. Jadi kalau begitu di dalam perjanjian lama orang yang diurapi, orang untuk menjadi raja, menjadi imam, menjadi nabi itu harus diurapi. Sehingga setiap raja Israel, setiap imam Israel, setiap nabi Israel itu adalah seorang Mesias. Tapi mereka bukan Mesias, bukan. Masih, bukan. Sang Kristus, bukan. Mereka hanya Kristus, Masih, Mesias, tapi bukan Nah, untuk menjadi artinya yang mutlak, orang yang diurapi secara mutlak, satu-satunya orang yang diurapi itu orang tadi harus menjabat ketiga jabatan tadi sekaligus. Artinya dia harus raja, dia harus imam, dia harus nabi. Itu satu. Yang kedua, dan jabatan ini harus mutlak, artinya tidak bisa tergantikan. Yang artinya orang ini tidak bisa mati, gitu. Sebab kalau dia mati kan digantikan. Berarti yang jadi Mesias ini dia harus imam, raja, dan nabi sekaligus, dan jabatannya ini harus dijabat secara mutlak. Nah, oleh karena itu, untuk menjabat ini, kalau orang biasa tidak mungkin. Orang ini harus mempunyai kodrat yang tidak bisa mati lagi. Dan itu terjadi pada Yesus ketika dia bangkit dari mati. Coba kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat 9. Roma 6 ayat 9. Tolong bacakan. Sebentar Roma ya. Pasal 6 ayat 9. Ya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Nah, ini syarat yang pertama dipenuhi, yaitu orangnya harus tidak bisa mati.
Dan ini baru untuk menjadi manusia tadi. Untuk supaya dapat memiliki jabatan tadi secara mutlak, orangnya harus hidup selamanya. Sebab kalau nggak hidup, dia mati, digantikan orang lain, berarti jabatannya tidak mutlak. Gitu kan? Oleh karena itu, dia harus hidup kekal dulu. Dan ini terjadi sesudah Yesus bangkit. Dan sesudah Yesus bangkit ini, dia mengatakan, di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Ayat 18. Sebentar. Ayat 18. Oke. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kepadaku telah diberikan. Kalau telah diberikan ada yang, berarti ada yang memberi. Yang memberi. Betul kan? Yeah. Kepadaku telah diberikan. Siapa yang memberikan? Bapa. Apa yang diberikan Yesus kepada Yesus sudah bangkit ini? Segala kuasa. Nah, kalau dia milih kuasa saja, gelarnya apa? Penguasa. Tapi kalau dia memilih segala kuasa, gelarnya adalah Maha Penguasa. Maha Tuhan. Itulah sebabnya dia disebut Tuhan. Dalam arti yang memiliki segala kuasa. Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-16. Wahyu pasal 19 ayat 16. Pasal 19 ayat 16. Pasal 19 ayat 16. Sebentar, Romo. Oke. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Raja segala raja, Tuan di atas segala tuan, sebab kepadanya telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Berarti Allah mengangkat Yesus itu dalam kedudukannya sebagai raja di raja ini, sebagai Tuhan, sebagai Maha Tuhan, sebagai Tuhan. Itulah akhirnya begitu. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Kisah Rasul pasal 2 ayat 6. 36. 36. Sebentar, Om. Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah telah membuat Yesus jadi apa? Tuhan dan jadi Kristus. Tuhan. Jadi penguasa tadi. Jadi raja segala diraja tadi. Dengan diberi segala kuasa di surga dan bumi. Jadi kalau begitu, Yesus memang memenuhi syarat menjadi salah satu syarat untuk jadi Mesias, yaitu menjadi raja yang kekal, karena dia sudah bangkit, dia tidak bisa mati. Dia tidak bisa mati lagi. Jadi kerajaan itu kekal, tidak bisa digantikan oleh siapapun. Jadi dalam sisi sebagai raja, Yesus memenuhi syarat menjadi Mesias tadi. Itu satu. Yang kedua, untuk memenuhi syarat yang kedua yaitu menjadi imam. Imam itu gimana sih? Ya, imam dalam agama Islam lain. Kalau agama Islam itu imam itu yang mimpin sholat gitu. Kalau kita enggak, kalau dalam Alkitab itu dari kata bahasa Ibrani kohen. Kalau imam besar, kohen hagadol, ya, imam besar. Itu adalah orang yang dipilih Allah dari keturunan Harun kakaknya Musa, untuk mempersembahkan kurban setiap hari maupun setiap ada perayaan tertentu, menyembelih kambing atau menyembelih sapi atau menyembelih domba sesuai dengan aturan yang ada. Lalu mempersembahkan darah. Setelah dia mempersembahkan kurban itu, mempersembahkan darahnya ke ruangan Maha Kudus di Bait Allah, terutama pada waktu hari raya pendamaian, seperti yang tertulis dalam kitab Imamat pasal 16. Nah, Yesus, korban-korban ini, ya, akhirnya di dalam Yesaya 53
dinubuatkan akan digenapi oleh seseorang. Bukan lagi binatang, tapi orang. 53, yang disebut sebagai Ebed Yahweh, atau hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang menderita. Coba kita baca di dalam Yesaya pasal 53. Ya. Jadi ini baru kita baru melihat landasannya Yesus itu siapa, ya, sebagai Kristus. Karena itu yang diakui oleh Petrus, dan itu yang kata Yesus, Petrus mengetahui ini karena diilhami oleh Allah, oleh Bapa. Coba kita baca ayat yang kedua sampai dengan 7. Ayat kedua sampai 7. 7. Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak ada, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ayat 8. Ayat 8. Sebentar, Romo. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang terambil nasibnya... maksudnya mati, ya? Sesudah penahanan dan penghukuman, dia terambil, maksudnya dia mati. Terus? Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Berarti dia mati. Dia dianiaya terus mati. Terus, ayat 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu, tidak ada dalam mulutnya. Terus? Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, dia akan menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Jadi korban-korban dalam perjanjian lama itu akhirnya digenapi dalam hamba Tuhan yang menderita ini. Dan ayat 11, ayat 11 sekarang langsung aja. Oke. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dipikulnya. Nah, terima kasih. Jadi sesudah kesusahan jiwanya, maksudnya mati, ia akan melihat terang dan menjadi puas, bangkit lagi. Jadi dia akan dianiaya, dia akan memikul dosa manusia, dan akhirnya dia mati, dan akhirnya dia bangkit lagi. Itu nubuatnya. Jadi kalau begitu semua korban-korban dalam perjanjian lama itu, yang dilakukan oleh imam ini, akan digenapi dalam wujud orang yang akan mengalami derita demi penebus salah bagi manusia, dan akan mati, dan akhirnya dia akan bangkit. Nah, Yesus mengatakan di dalam Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Oke. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya
menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak manusia, sudah saya jelaskan apa dia menyebut dirinya anak manusia tadi kan. Anak manusia juga datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Berarti dia hamba. Berarti dia menggenapi apa yang dikatakan dalam Yesaya 53 tadi. Hamba Tuhan yang menderita tadi. Bukan untuk dilayani, tapi dilayani untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Berarti dia akan mati. Jadi kalau ada orang mengatakan Yesus tidak mati, loh orangnya sendiri yang mengatakan kok tidak mati, gimana? Kita percaya kata orangnya atau kata orang lain? Orangnya mengatakan, aku akan menyerahkan nyawaku gitu. Untuk apa? Untuk tebusan bagi banyak orang. Berarti kematiannya itu bukan kematian biasa. Bukan hanya kematian sebagai martir, sebagai suhada, bukan. Kematian untuk tujuan tebusan bagi manusia. Berarti ketika Yesus mati, kalau begitu, dia mati sebagai korban. Mati sebagai korban yang menggenapi korban perjanjian lama, yang menggenapi korban nubuat di dalam Yesaya. Makanya dikatakan dalam 1 Korintus 5 ayat 7 kita baca. 1 Korintus 5 ayat 7. Ayat 7. Sebentar, Romo. Ya. 1 Korintus 5 ayat 7. Ya. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Iya toh? Jadi waktu matinya Kristus itu bentuk penggenapan penyembelihan anak domba Paskah dalam hal ini. Tapi bukan hanya anak domba Paskah saja. Korban-korban yang lain juga. Kan korban yang lain tadi dinubuatkan untuk digenapi oleh satu orang yang disebut hamba Tuhan tadi atau ebed Yahweh tadi. Jadi dengan demikian waktu Yesus mati, dia itu menjadi korban penebusan bagi manusia. Bedanya dengan korban-korban dalam perjanjian lama adalah korban itu dibakar habis jadi abu. Sehingga kalau orang itu berdosa lagi, beli kambing lagi, beli sapi lagi, dibakar lagi. Agama perjanjian lama itu agama mahal, karena harus beli sapi, beli kambing setiap saat. Nah, beda dengan Yesus. Setelah Yesus disalibkan, yang kata Alkitab itu dikorbankan, disembelih sebagai korban. Dia mati memang. Tapi telah kita baca pada hari ketika dia bangkit, sehingga tubuhnya yang jadi korban tadi hidup lagi, sehingga itu menjadi korban kekal sekali dan untuk selama-lamanya. Maka kita sebagai orang Kristen tidak perlu lagi beli korban-korban. Sebab korbannya sudah sekali dan untuk selama-lamanya, korbannya masih kekal. Itu satu. Yang kedua, dalam perjanjian lama, setelah imam itu menyembelih korban, dialah yang mempersembahkan sendiri korban itu ke dalam ruangan Maha Kudus, di mana Allah hadir di antara dua kerubim. Allah menampakkan diri di situ. Yesus pun demikian. Setelah dia mati menjadi korban, akhirnya dia naik ke surga, mempersembahkan tubuhnya yang jadi korban itu di hadapan Allah, sehingga dia menjadi imam. Karena dia sudah tidak mati lagi, maka dia menjadi imam yang kekal. Berarti kalau begitu, syarat untuk menjadi imam yang kedua, menjadi Mesias, Hamasyah yang kedua sebagai imam, digenapi oleh Yesus. Dialah Raja kekal, karena telah diberi kuasa segala kuasa, surga dan bumi. Dialah imam kekal, karena dia telah mempersembahkan korbannya, tubuhnya sebagai korban, dan korban itu akhirnya dibawa ke hadirat Allah. Oleh karena itu sekarang dikatakan di dalam Ibrani pasal 8 ayat 1 kita baca. Ibrani pasal 8 ayat 1. Sebentar, Romo. Ibrani pasal 8 ayat 1. Ayat 1. Sebentar, Romo.
Ya, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Nah, imam besar dalam perjanjian lama tidak duduk di tahta. Yang duduk di tahta itu raja. Nah ini kok ada imam duduk di tahta, menunjukkan dia imam dan raja sekaligus. Dia adalah imam besar dan raja sekaligus, makanya duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar. Yang terakhir, syarat menjadi Mesias yang terakhir adalah nabi. Betulkah Yesus nabi? Iya, dia nabi. Baca dalam Matius pasal yang ke-21 ayat 11. Matius 21 Matius pasal ayat 21 ayat 11. Sebentar, Romo. Ayat 11. Ya. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Nah, inilah Nabi Yesus. Bagi orang Kristen agak aneh gitu. Tapi Alkitab mengatakan dia nabi juga. Nabi itu apa sih? Nabi itu adalah orang yang menerima firman dari Allah untuk disampaikan kepada orang lain. Itu nabi. Nah kalau Yesus nabi gimana? Nah ini Yesus agak aneh, agak beda dengan nabi biasa. Karena dia bukan orang yang terima firman, menerima firman, bukan. Tapi dia adalah firman yang jadi orang. Nah itu. Firman yang menjadi manusia. Coba kita baca dalam Yohanes pasal 1, ayat 1. Yohanes pasal 1, ayat 1. Ayat 1. Sebentar, Romo. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itulah, firman itu kata-kata ya. Kata-kata itu satu dengan orangnya. Kata-kata saya satu dengan saya. Dan seandainya saudara tidak ketemu dengan saya pun mendengar kata-kata saya sudah mulai punya gambaran. Oh, Romo Daniel itu begini, Romo Daniel itu, maka kata Romo Daniel itu begini. Maka kata-kata saya itu identik dengan saya, maka dikatakan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Ayat Yohanes 1 ayat 14. Romo? 14. Ya. Ya, sebentar. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itu, firman yang oleh Allah digunakan untuk menciptakan dunia ini. Ayat 3 tadi di sana. Itulah yang jadi manusia. Kalau nabi-nabi yang lain tadinya menerima firman dari Allah sedikit-sedikit, yang sumbernya dari firman ini. Nah ini firmannya itu sendiri jadi manusia. Jadi kalau dia disebut nabi, dia adalah nabinya para nabi. Karena dia firman menjadi sumber daripada risalah para nabi. Dialah nabinya para nabi, dedengkotnya para nabi kalau teman-teman dikatakan itu. Dan Alkitab mengatakan dia adalah nabi terakhir. Coba kita baca dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Sebentar, Romo. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. 1 ayat 1 dan 2. Ya, sebentar, Romo ya. Ya. Oke. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Setelah pada zaman dahulu, itu zaman dulu ya, Allah berulang kali, jadi berbicara atau memberikan sabda, bermayukan itu bukan satu kali aja, berkali-kali. Adam, kepada Nuh, kepada Abraham, kepada semua nabi berkali-kali kan. Dan dalam berbagai cara, caranya macam-macam. Ada penampakan, ada mukjizat, ada suara, macam-macam ya. Dan dalam berbagai cara kepada nenek moyang kita, yaitu bangsa Israel, dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi nabi-nabi itu untuk zaman dulu, ya. Lalu ayat 2, maka pada zaman akhir ini, bukan zaman dulu lagi, maka pada zaman akhir ini,
Ia telah berbicara kepada kita, bukan dengan perantara nabi lagi, dengan perantaraan anak. Berarti kalau gitu anaknya atau firmannya yang jadi manusia itulah menjadi nabi yang terakhir, wahyu yang pamungkas, dan tidak ada nabi lagi secara Alkitab ya, sesudah dia. Makanya dia kenabiannya kenabian kekal. Sebab kalau nabinya kenabiannya tidak kekal, maka dia bukan Hamasiah. Sebab syaratnya menjadi Hamasiah harus kekal. Jadi dengan demikian, sebutan Mesias atau Hamasiah itu digenapi secara total dalam Yesus. Dialah Raja kekal, Raja yang mutlak. Dialah imam yang kekal, imam yang mutlak. Dan dialah nabi yang kekal, nabi yang mutlak. Jadi sebutan Kristus itu kelihatannya sepele. Sebutan Mesias itu kelihatannya sepele, setelah diselidiki itu mengandung makna yang sangat dalam dan sangat berat. Bagaimana Petrus bisa tahu gurunya yang tukang kayu ini mempunyai gelar seperti itu, mempunyai identitas seperti itu. Nah, kalau sang guru ini ternyata kekal, padahal yang kekal itu hanya Allah, berarti dia ini bersifat ilahi. Jadi kalau begitu, landasan daripada kekristenan dikatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 11 tadi adalah Yesus, tidak ada landasan yang lain. Tapi Yesus yang mana? Yesus yang diakui para rasul. Bukan asal Yesus. Jika Yesus itu tidak ilahi, kalau dia hanya malaikat saja, seperti yang diajarkan saksi Yehova, katanya malaikat Mikael, ya itu bukan Yesus yang dimaksud. Sebab Kristus itu mengandung kata kekal. Ya. Dan kalau dia seorang nabi saja, ya, nabi mana yang juga seorang raja dan seorang imam kekal? Ada. Nabi mana yang turun dari surga? Coba kita baca dari Yohanes 6 ayat 38. Sebentar, Yohanes 6 ayat 38. 38. Ya. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, aku turun dari surga. Kalau dia bilang aku turun dari surga, tadinya di mana? Ya di surga. Ada nabi asalnya dari surga? Ya tidak ada. Berarti kalau begitu Yesus tidak bisa disamakan dengan nabi siapapun, sebab tidak ada nabi yang kekal dan tidak ada nabi yang turun dari surga. Hanya Yesus saja. Oleh karena itu kita orang Kristen percaya sesudah Yesus tidak ada nabi lagi, dia sudah kekal, sudah terakhir. Karena dia Hamasiah. Dia imam. Sekarang udah ada, imam-imam Israel udah nggak ada kan? Sejak bait Allah di Yerusalem dihancurkan Jenderal Titus tahun 70 Masehi, nggak ada bait Allah. Kristus yang telah menggenapi semua. Nah, jadi kalau kita percaya Kristus bukan hanya sekedar bunyi, ada yang mengatakan udah jadi masalah, pendapat ini pendapat itu, ya itu bukan Kristus yang dimaksud Alkitab. Silakan aja berpendapat seperti orang-orang dalam ayat, tapi bukannya dimaksud oleh ajaran Rasul itu. Ajaran Rasul menegaskan Kristus itu Mesias, Mesias artinya Raja kekal, artinya imam kekal, artinya nabi kekal, dan kekekalan ini mengandung sifat ilahi. Sifatnya Allah. Berarti Kristus itu adalah memiliki sifat ilahi. Itu nanti kita perkembangan lebih lanjut dalam pelajaran kita selanjutnya. Nah, jadi kalau begitu, kalau Yesusnya itu bukan Yesus yang ini. Dan yang membuat dia menjadi apa adanya sebagai Mesias, sebagai kekal, karena dia itu bangkit. Maka kebangkitan Yesus itu menjadi fondasi daripada ajaran Rasul dia. Itu Yesus yang mana? Yesus yang bangkit. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 32-33. Kisah Rasul pasal 2 ayat 32-33. Sama ya. 2, 32. 32 dan 33.
32, 33. Ya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Nah, Dan itu sesudah ia di, cukup situ dan aja, Pak. sesudah ya, dan sesudah Enggak, ia lanjut 32. ditinggikan. Oh, 32 aja. Sekarang 33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, kata para rasul itu. Dan tentang hal itu, tentang hal kebangkitan itu, kami semua adalah saksi. Jadi para rasul itu tidak mengajarkan yang aneh-aneh ya. Diajarnya simple saja. Yesus telah bangkit dari mati. Itu yang disaksikan. Bukan yang lain-lain. Karena kebangkitan Yesus itu nanti implikasinya luas sekali. Dan kita baca juga dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 15. Kisah Rasul 3 ayat 15. Ya. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup. Telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi. Kami adalah saksi tentang hal itu. Ini fondasinya kekristenan. Jadi bukan kitab dulu ya. Pribadi yang bangkit ini loh. Ini fondasinya. Sebelum ada kitab, ada peristiwa ini. Peristiwa bangkitnya Yesus ini. Sehingga akhirnya ajaran para rasul ini disimpulkan oleh Rasul Paulus. Jadi kebangkitan Yesus ini bukan karangannya Paulus. Banyak orang di luar sana yang mengatakan ajaran Kristen sekarang itu karangannya Paulus. Itu fitnah tanpa dasar. Karena Paulus sendiri mengetahui ini dari para rasul sebelumnya. Kita baca dari 1 Korintus 15 ayat 1 3. Korintus 13 ayat 15 ayat 3 dan 4. Ya. Ya, sebentar Romo ya. Ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Terima kasih. Sama-sama. Jadi apa yang sangat penting, sebab yang sangat penting, kata Paulus ini sangat penting sekali. Jadi kisah kebangkitan Yesus itu bukan hanya untuk sekolah anak-anak sekolah minggu, nanti hari Paskah menerima telur, bukan itu. Ini landasan daripada iman Rasulia itu. Kalau kita tidak mulai dari sana, nah, startnya salah, nanti kemana-mana itu nanti. Ajaran jadi lari kemana-mana. Kalau kita tidak mulai dari Yesus membangkitkan. Maka dikatakan, yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Kepada orang-orang Kristen Korintus dalam hal ini. Yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Ya, terus dia mengatakan, sebentar, saya lihat dari Alkitab saya. Sebentar. Ya. Ya. Yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Berarti dia diajar orang lain juga. Siapa? Ya rasul sebelumnya. Berarti mengatakan bahwa ini karangan Paulus itu bohong dan fitnah, tidak ada bukti sejarah. Ya. Paulus pun menerima berita ini, mengajarkan pada orang Korintus, dia sendiri menerima dari orang sebelumnya, gitu kan? Dikatakan, yang saya, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi kematian Yesus itu bukan karangan Paulus juga, sesuai dengan kitab suci. Salah satunya adalah yang kita baca Ebed Yahweh di Yesaya 53 tadi. Yang kedua, kita baca dari Mazmur pasal 22 ayat 1, ayat 16 dan 17. Tolong bacakan. Mazmur 22 ya, Mazmur 22 ayat 1,
16, 17. 16, 17. Sebentar. Udah tua sini. Mazmur 22. Ya, Mazmur 22 ayat pertama. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar. Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru kasih. tetapi... Kata-kata Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku itu diucapkan siapa? Ayat 16. Ayat 16. Pernah diucapkan siapa? Yang terkenal? Yesus. Ya diucapkan oleh Yesus waktu disalib. Iya. Jadi waktu Yesus disalib itu dia mengutip Mazmur ini. Dia sedang mengutip Mazmur ini, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jadi sebenarnya bukan kata-katanya Yesus sendiri, dia mengutip doa. Seperti orang Islam kalau mau berdoa kan pakai Al-Quran, orang Yahudi berdoa juga pakai kitab suci. Nah ini doa diucapkan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mengapa? Ini karena kita tidak melihat konteksnya. Akhirnya ada teori, mungkin Allah meninggalkan Yesus. Oh ini bukan itu. Sederhana saja alasannya. Ayat 16, 17. Ayat 16. Ayat 16, 17. Sebentar, Romo. Ayat 16. Ya. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat. Itu maksudnya anjing-anjing para penyembah berhala ya. Itulah orang-orang Romawi. Nah ini waktu Yesus disalibkan. Nubuat itu. Anjing-anjing mengerumuni aku. Terus? Gerombolan penjahat mengepung aku. Itu mereka para pemimpin agama waktu itu, para pemimpin agama yang menghukum dia itu, Bu. Terus? Mereka menusuk tangan dan kakiku. Pernahkah Daud tangan dan kaki? Sebentar, saya jelaskan. Pernahkah Daud tangan dan kakinya ditusuk? Ada sejarahnya? Enggak, berarti itu nubuat tentang Yesus yang kakinya mau ditusuk dan tangan ditusuk. Itu nubuat penyalipannya gitu loh. Terus? Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Itu tepat terjadi bukan pada waktu Yesus disalibkan? Makanya waktu disalib dia mengucapkan ayat 1 itu, Eloi, Eloi, lama sabachthani, untuk menunjukkan aku ini sedang menggenapi nubuat Mazmur itu loh, gitu loh sebenarnya. Bukan karena dia putus asa, Allah meninggalkan dia, tidak. Dia sedang membaca doa yang merupakan nubuat tentang apa yang terjadi pada dirinya waktu disalib itu, gitu loh. Maka dia mengatakan, Eloi, Eloi, aku lama sabachthani. Jadi, Yesus disalibkan, Yesus mati itu sesuai dengan kitab suci. Demikian juga Zakaria 12 ayat 10, tolong baca. Berapa, Romo? Zakaria 12 ayat 10, tolong baca. Zakaria 12 ayat 10. Sebentar, Romo. Zakaria 12 ayat 10. Sebentar. Ya. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan kepada keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal. Dan akan menangisi dia. Jadi ini siapa ini? Penyalipan Yesus juga. Jadi penyalipan itu bukan karangannya Paulus, bukan. Itu sesuai dengan nubuat kitab suci, sesuai dengan kitab suci, dan sesuai dengan nubuatnya Yesus sendiri. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-16. Matius 16 ayat. Ayatnya coba saya lihat sebentar. Matius 16 ayatnya yang ke-21. 21. Ya. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, kita baca lagi di dalam Matius 17 ayatnya yang ke-22, 23, 22 saja.
Oh, 22, 23 betul. Ya, sebentar Romo. Ya, 22 dan 23 ya Romo. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati-hati ayat murid. 20. Ya, pasal 20 sekarang. Pasal 20. Pasal 20. Ayat yang ke-17 sampai dengan 19. 20 ayat 17 sampai ke 19. Oke. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Ini loh, orangnya sendiri yang mengatakan disalibkan. Pertanyaannya, tidak usahlah kita akui Yesus itu Tuhan atau Allah, enggak. Nabi saja. Nabi itu bisa bohong tidak? Menurut teologi, dalam hal ini teologi Islam, Nabi itu tidak bisa bohong, maksum namanya. Nah, sekarang pertanyaannya, kata-kata Yesus ini kalau begitu, dia nubuat mau mati, mau disalibkan ini, kalau dikatakan itu bohong, berarti orang menyangkal Yesus itu Nabi. Menyangkal imannya sendiri, katanya Nabi. Nah, kok bisa bohong? Tapi kalau tidak bohong, berarti memang dia akan disalibkan. Nah, tinggal pilih. Dan ternyata memang disalibkan menurut nubuatnya sendiri. Lah kok ada berita datang 600 tahun kemudian mengatakan dia tidak disalib. Tinggal pilih, tidak bisa dua-duanya itu benar. Orang yang tidak pernah ketemu Yesus, tidak pernah melihat peristiwanya, tiba-tiba mengatakan Yesus tidak disalib. Padahal nubuat semua mengatakan dia disalib. Termasuk nubuatnya sendiri. Tidak usah dia katakan dia itu Tuhan, Nabi saja. Nabi tidak bisa bohong. Berarti kalau nabinya tidak bisa bohong mengatakan dia akan mati disalib, ya memang akan mati disalib. Berarti kalau begitu, penyaliban itu bukan karangan Paulus, memang menurut sesuai dengan kitab suci. Itu yang dikatakan Paulus tadi. Sesuai dengan kesaksian para murid, karena dia menerima dari para murid sebelumnya. Kita kembali kepada 1 Korintus 15 itu. Ya. 1 Korintus pasal 15. Ayatnya yang ke 1 Korintus 15 tadi ayat ketiga dan 4. Ya. Sebab yang sangat penting telah kukam sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Sudah kita buktikan sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Yesus mati. Padahal kita mengatakan upah dosa itu maut. Apakah karena itu dia berdosa? Mati. Enggak. Dia mati bukan karena dosa. Lain dengan kita. Kalau kita mati karena memang ada dosa. Mati saja. Kita baca di dalam Yohanes pasal 10 ayat 17-18. Yohanes pasal 10 ayat 17-18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Terima kasih. Sudah cukup. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali, tidak seorang pun yang mengambil nyawaku daripadaku. Berarti kalau gitu waktu Yesus mati, nyawanya tidak diambil oleh Bapa, bukan. Nyawanya bukan diambil oleh malaikat, juga bukan. Nyawanya bukan diambil oleh iblis, juga bukan. Nyawanya bukan diambil oleh dosa pula, bukan. Karena tidak seorang pun yang mengambil nyawa itu. Nah kalau gitu, siapa dan apa yang membuat Yesus itu mati?
ayat 18. Sebentar. Ayat 18 ya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Nah, berarti Yesus mati menurut kehendaknya sendiri. Ada orang yang bisa mati menurut kehendaknya? Nanti, Bu Penny, saya nanti mati jam 3 ya. Datang ke rumah saya. Mungkin saya bisa begitu? Nggak bisa. mungkin. Mau manu, jangan dulu, saya belum mau mati, nanti jam 7 pagi saja. Tidak ada. Yesus mengatakan dia mati menurut kehendaknya sendiri. Seandainya dia menghendaki tidak mati, bisa tidak? Tidak bisa. Tapi tujuannya dia datang untuk menghancurkan kematian bagi keselamatan manusia. Coba baca lagi ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan kuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Kalau dia berkuasa memberikan nyawanya, artinya berkuasa untuk mati. Dan berkuasa untuk mengambilnya kembali, jadi berkuasa untuk hidup lagi, berarti dia punya kuasa atas hidup dan mati. Padahal yang punya kuasa atas hidup dan mati itu dalam semua agama adalah Allah sendiri. Lalu ini ada orang bisa punya kuasa atas hidup dan mati. Nah, dari sini kita melihat efek daripada keyakinan tentang kebangkitan Yesus itu menunjukkan bahwa dia itu bukan hanya sekedar nabi atau malaikat, menunjukkan dia memang firman-Nya Allah yang bersifat Allah tadi yang sudah kita pelajari. Nah, inilah Yesus yang ini dan segala ramifikasinya nanti. Ini baru landasan saja. Yesus yang ini yang menjadi landasan dari iman Kristen. Bukan Yesus yang lain. Jadi kita tidak bebas mengarang Yesus, nanti bukan orangnya. Umpamanya, ada orang bebas mengarang Romo Daniel itu siapa, rumahnya di mana, lahirnya di mana, punya keluarga atau tidak. Orang tidak bisa membuat teori Romo Daniel itu gini loh, itu kan menurut saya loh, tidak bisa. Betul itu orangnya atau bukan gitu loh. Dengan Yesus pun begitu, ini bukan masalah teori kok, ini masalah orang yang kita bicarakan ini punya identitas. Ya, makanya dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke 3 dan 4. 2 Korintus pasal 11 ayat 3 dan 4. Ayat 4 saja, 4 saja. Ya, 3-4 boleh. Sebentar Roma ya. 3-4 ya Roma ya. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Coba perhatikan itu. Paulus khawatir orang-orang Korintus itu mengikuti Yesus yang lain. Nah, Yesus yang lain itu yang gimana? Menurut pendapatku atau menurut pendapatku? Bukan. Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Berarti ada standarnya mengetahui Yesus itu lain atau tidak. Yesus itu lain kalau berbeda dengan yang kami, yaitu para rasul dan koleganya, beritakan. Berarti standar kebenaran Injil, standar kebenaran Yesus, itu adalah ajaran rasul ini. Bukan pendapat sarjana, bukan pendapat pendeta, bukan pendapat romo, bukan pendapat siapa, bukan. Tapi berdasarkan ajaran rasul ini. Loh, kenapa sih kalau bukan ajaran rasul ya? Kita tidak bertemu yang Yesus yang benar karena mereka saksinya kok. Kalau mereka mengatakan siapa Yesus pasti benarnya, dan dikatakan bahayanya adalah di dalam Galatia pasal 1 ayat 8. Kalau ya, bacakan. Sebentar. Galatia pasal 1 ayat 8. Sebentar, Om. Ya, sebentar. Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga
yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Oh, ngerinya di situ. Meskipun kami, atau kelompok para rasul ini, atau seorang malaikat dari surga, entah siapapun namanya, tidak peduli. Apapun yang aku malaikat. Tetapi yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan Injil yang telah kami, para rasul, beritakan. Berarti kalau gitu menjadi ukuran Injil benar atau tidak itu ajaran rasul ini, bukan karang-karangan kita. Bukan kita bikin-bikin sendiri. Tapi ajaran rasul. Ya. Injil yang berbeda dari yang telah kami beritakan, terkutuklah dia. Ya, sekarang silakan bebas membuat teori tentang Yesus. Tapi harus mau terima konsekuensinya. Kutuk. Itu tidak akan menyelamatkan. Kalau Yesusnya kita karang-karang sendiri, supaya kita tampil beda, ngarang-ngarang sendiri. Alkitab mengatakan kalau Injilnya berbeda dengan ajaran para rasul, dikatakan terkutuklah dia. Makanya Alkitab mengajarkan kepada kita, bukan untuk mendengarkan teologi ini atau teologi itu, pendeta ini, pendeta itu, enggak. Standarnya kembali kepada para rasul. Yudas 1 ayat 17. Yudas 1 ayat 17. Ayat 17. Sebentar. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu dia. Ingatlah apa yang dahulu dikatakan oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Berarti kalau gitu, kita ini dipanggil bukan pada aliran gereja, pendapat teologi, bukan, kembali kepada ajaran rasul, gitu loh. Karena itu sumbernya. Nah, ketika orang tidak kembali pada ajaran rasul, itulah sebabnya mengapa munculnya macam-macam aliran dan macam-macam pendapat. Akhirnya orang bingung. Kalau semua kembali kepada ajaran rasul, ajaran kita satu, nggak macam-macam. Dan kita baca 1 Yohanes pasal yang ketiga. Pasal 2 Yohanes 1, memang pasalan cuma 1. Ayat 10-11. Iya. 10-11 ya, Romo. Jika seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Nah, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, yang ngomong ini Rasul Yohanes. Jadi kalau begitu, kalau dia mengatakan ajaran ini, maksudnya apa? Ya ajaran Rasul, ajaran Yohanes. Jikalau ada seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepada. Keras sekali ya. Kok enggak toleran? Ini bukan masalah toleran, tidak. Dia concern terhadap keselamatan umatnya. Gitu. Sebab tidak ada keselamatan di luar Yesus. Tapi Yesus harus Yesus yang benar. Sebab kalau Yesusnya tidak benar, terkutuk tadi. Gitu. Dan dia nggak mau orang terkutuk. Ya. Makanya dikatakan, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Perbuatan jahat yang apa? Ya menyebarkan Yesus yang palsu tadi, itu jahat. Karena apa? Kalau ada orang membunuh orang, itu jahat enggak? Pasti orang jahat. Nah ini yang dibunuh itu rohnya, masuk neraka. Nah itulah jahat. Sebab tanpa Yesus orang tidak bisa selamat. Dan kalau kita memberikan Injil Yesus yang salah, kena kutuk, tidak selamat. Ya, itu adalah suatu kejahatan. Maka dikatakan, jangan memberi salam, jangan dengarkan ajaran-ajaran kayak gitu itu. Nanti kamu kena pada perbuatan yang jahat itu. Makanya kita baca juga di dalam Titus pasal 3,
Sekarang karena begitu banyaknya aliran yang keluar dari pikiran-pikiran manusia, orang tidak berani mengatakan itu sesat atau tidak. Sama saja. Akhirnya nggak ada kebenaran. Kebenaran jadi relatif sekali. Karena takut ngomong ini salah, ini bidat. Gitu. Padahal Alkitab enggak. Alkitab jelas sekali. Ini loh. Titus 3 ayat 10-11. 10-11. 10-11. Ya. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah kau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Coba, ini diberi pensifatan ajaran bidat itu. Sesat, dosa, menghukum. Menghukum diri sendiri. Loh, kita berani-berani. Kalau masalah iman, jangan berani-berani ngomong ngawur, jangan. Kasihan itu nanti. Orang boleh memuji kita karena kita pandai ngomong, karena kita mempunyai pendapat berbeda. Tapi itu bukan yang menyelamatkan, saudara. Jangan yang ngarang-ngarang Yesus sendiri. Sebab itu perbuatan jahat, kata Rasul Yohanes. Dan itu adalah dosa, itu menghukum, itu sesat. Kita harus kembali kepada ajaran Rasul. Nah, ajaran Rasul itu di mana terus ditemukannya? Kalau begitu, kita kembali kepada Galatia 1 ayat 9. Galatia 1 ayat 9. Ayat Sebentar, 9. Ya, sebentar. Ya. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Perhatikan perbedaan kata ini. Kalau ada orang memberitakan Injil kepadamu berbeda dengan yang telah kami beritakan, jadi sumber standar Injil itu dari para rasul. Lalu yang 9, kalau ada orang datang memberikan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, berarti yang diberitakan Rasul itu diterima oleh orang Kristen purba, oleh gereja purba, oleh gereja Rasulia. Jadi ajaran para rasul itu dipelihara oleh komunitas gereja purba. Yang dalam hal ini adalah Galatia. Dan juga kita baca yang terjemahan bahasa Indonesianya ada kata yang tidak tahu, tak terjemahkan. Ada Alkitab terjemahan lama nggak di situ, saudara-saudara? Terjemahan lama? Kalau ada. Ada kayaknya. Ya, Yudas 1 ayat 3. Sebentar. Yudas 1 ayat 3. Ayat 3. Sebentar. Yudas 1 ayat 3. Ya. Hai segala kekasihku. Sebentar, Om. Ya. Ya. Hai segala kekasihku, tak kala aku menghabiskan usahaku menulis surat kepadamu dari hal keselamatan kita bersama-sama, maka pada perasaanku terpaksalah aku menulis akan mengingatkan kamu bersungguh-sungguh berebutkan iman yang sudah sekali bagi sekalian dikaruniakan kepada segala orang suci. Oke, saya baca dalam bahasa aslinya ya. Para kalau, aku mohon, epagonizeste, supaya kalian berjuang, bersungguh-sungguh ya. Ti apax paradotisi, yang sekali dan selamanya, ini yang tidak ada dalam terjemahan baru. Kata apax ini, sekali dan sekalian, apa tadi dalam terjemahan itu? Sekalian dan apa itu tadi? Yang mana ya? Sekali bagi sekalian dikaruniakan. Sekali bagi sekalian dikaruniakan. Ya. Itu bahasa Yunaninya apax. Apax itu artinya once for all. Sekali dan untuk selama-lamanya. Jadi ajaran itu sekali itu aja, tidak diubah-ubah. Ajaran Rasul itu. Jangan ngarang-ngarang ajaran, dan untuk selamanya ya ajaran itu, gitu loh. Jelas?
Iya. Dan ini yang harus diperjuangkan, kata Yudas. Ya, saya baca lagi dalam bahasa aslinya. Epagonizeste, supaya bergumul, berjuang, ya. Ti apax paradotisi, bagi iman tis agias pisti, bagi iman yang sekali dan untuk selamanya diberikan pada orang-orang kudus, pada gereja. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak butuh gereja. Oh, gereja itu yang didirikan Kristus kok tidak butuh, gimana? Coba kita baca dalam Kisah Matius pasal 16 ayat 18. Matius pasal 18. Matius berapa, Romo? 16 ayat 18. 16 ayat 18. Sebentar, Romo. Ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yang diterjemahkan bahasa Indonesia sebagai jemaat itu bahasa aslinya eklesia. Artinya gereja. Aku akan mendirikan gerejaku. Maksudnya gitu. Nah, kalau Kristus mendirikan gerejanya, masa nggak perlu? Ini ada orang yang begitu. Ada nggak perlu gereja, yang penting Alkitab. Loh, Alkitab yang mengkompilasi, mengkanonkan siapa? Memang turun dari langit gedebuk gitu. Udah, Kak. Itu proses di dalam gereja. Dan gereja itu, eklesia ini bentuknya cuma tunggal, bukan jamak, bukan eklesia, tapi eklesia, satu. Dan gereja itu didirikan atas dasar Petrus. Berarti gereja yang satu ini harus mempunyai lacaknya, mendapat melacak eksistensinya dari para rasul. Ya, dan atas dasar batu karang, Petra. Petra itu ajaran yang saya jelaskan tadi, ajaran para rasul tadi. Tentang Mesias tadi, itu Petranya. Petrus sebagai Kristus sebagai batu karang gereja, batu penjupnya gereja. Nah, ini jadi kalau begitu, gereja ini yang selama sejak zaman para rasul mempertahankan ajaran sekali dan untuk selamanya. Kalau sampai muncul ajaran yang macam-macam itu namanya angin-angin pengajaran, bukan batu karang. Sebab kalau batu karang itu tidak bisa berubah. Yang banyak berubah itu angin. Coba kita baca di dalam Efesus 4 ayat 15. Efesus 4 ayat 15. 4 ayat 14. Efesus 4 ayat 14. Sebentar, Romo. Ayat 14. Ya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Iya toh? Munculnya macam-macam aliran baru macam ini itu dari otak manusia ini loh. Yang menciptakan macam-macam, bukan yang berdasarkan apa yang diberikan para rasul itu. Nah, kita semua harus kembali ke sana, kembali kepada kebenaran itu. Sebab kalau semua punya idenya sendiri-sendiri, padahal satu konflik dengan yang lain, tidak mungkin itu kebenaran. Dan akhirnya akibatnya apa? Dunia luar menetapkan kita. Orang Kristen kita punya satu aja ajarannya macam-macam, tidak saling setuju. Itulah sebabnya dulu mengapa saya mencari gereja ortodoks. Saya bertanya, kalau Alkitab itu satu, Allah itu satu, Yesus firman-Nya itu satu, Roh Kudus itu satu, seharusnya ajaran juga satu. Di mana yang satu itu? Itu pertanyaan saya dulu. Sampai saya akhirnya menemukan. Nah, jadi akhirnya saudara, kalau begitu, ajaran Rasulia itu diterima oleh gereja. Dipelihara oleh gereja. Melalui para rasul, yang tadinya wujudnya adalah ajaran lisan. Kitab suci baru kemudian nanti dituliskan. Tapi wujudnya awal adalah ajaran lisan, yang disebut tradisi lisan. Jangan takut dengan kata tradisi, itu kata baik. Dari kata tradire, bahasa Latin. Sesuatu yang diterus sampaikan dari satu orang kepada orang lain.
dari satu zaman ke zaman yang lain. Itulah namanya tradisi. Jadi kalau Alkitab mengatakan tradisi, ada hanya di dalam perjanjian terjemahan LAI, tradisi entah kok diterjemahkan dengan macam-macam cara. Bahasa aslinya dalam bahasa Yunani adalah paradosis. Paradosis sesuatu yang diterima lalu disampaikan pada orang lain, itu namanya paradosis. Ya. Nah, saudara, jadi kalau kita melihat bagaimana sih dari tradisi lisan sampai jadi tertulis. Coba kita lihat dulu di dalam kata-kata Rasul Paulus di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15. 2 Tesalonika 2 ayat 15. 2 ayat 15. Ya. Sebentar, Romo, sebentar. Ya. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi ajaran-ajaran ini kalau dalam bahasa Yunaninya bunyinya paradosis. Seharusnya diterjemahkan tradisi. Bukan ajaran, karena ajaran itu ada bahasa Yunaninya yaitu didaskalia. Dan ini bahasa aslinya bukan didaskalia, tapi paradosis. Berarti kalau begitu para rasul ini mengajarkan melalui paradosis bentuknya dua. Tertulis dan lisan. Lisan. Ya toh? Yang tertulis itulah akhirnya sebagian menjadi apa yang kita sebut perjanjian baru. Yang lisan itu dihidupi dalam kehidupan gereja purba waktu itu, yang sampai sekarang tetap dipelihara oleh gereja ortodoks segala. Yang lisan itu. Nah, oleh karena itu yang ada lisan dulu baru tertulis. Karena para rasul tidak pernah ngumpul, ayo rapat, ayo besok bikin kitab suci ya. Kamu kitab Korintus, kamu kitab Roma, nggak ada itu. Itu terjadi melalui proses sejarah karena memang membutuhkan gereja waktu itu. Ya, coba kita lihat proses yang kita lihat. Mari kita mengintip proses terjadinya. Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Ayat 1 sampai 4. Sebentar, Om. Ya. Satu ayat supaya saya bisa jelaskan satu-satu. Satu ayat berhenti nanti saya jelaskan. Ya. Theophilus yang mulia, banyak orang yang berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ya, saya jelaskan. Jadi Lukas menulis Injilnya ini tulisan yang pertama, tulisan yang kedua adalah Kisah Rasul itu. Kisah Rasul itu lanjutan dari Injil Lukas yang ditulis oleh Dr. Lukas. Ya. Theophilus yang mulia. Theophilus itu mungkin anggota gereja di tempatnya Lukas, orang yang terhormat, mungkin seorang pejabat. Ya. Banyak orang, nah berarti waktu itu sudah ada banyak orang, telah berusaha menyusun, menjadi cerita maksudnya, suatu berita. Berita apa? Tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Mana dulu kalau gitu? Susunan beritanya atau peristiwanya dulu? Peristiwa. Peristiwanya dulu ada. Peristiwa apa? Peristiwa kehidupan Yesus sampai kebangkitannya. Nah, peristiwa itu berwujud tulisan atau berwujud lisan? Lisan. Akhirnya. Ya. Seperti yang disampaikan kepada kita. Nah, peristiwa itu disampaikan kepada jemaatnya Lukas ini. Oleh siapa? Oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Siapa yang dari semula saksi mata dan pelayan firman? Para rasul. Jadi mereka mendapat berita lisan dari rasul gitu loh. Jadi ajaran Injil itu awalnya adalah berita lisan ini. Jadi Injil itu bukan buku yang turun dari langit, bukan. Bukan buku yang diberikan diturunkan dari Allah kepada Nabi Yesus, bukan. Injil adalah peristiwa Yesus itu, dan Yesus itu intinya Injil gitu loh. Ya. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Ayat 3, Bu. Ya, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Nah, karena itu, karena beritanya sudah sampai, kami telah mendengar. Yang tadinya disampaikannya secara lisan,
Setelah aku menyelidiki lah, Lukas melakukan penyelidikan, mungkin pergi ke Yerusalem sana, karena dia pernah ke Yerusalem juga, bertemu Bunda Maria. Bu, waktu Bunda ngandung dulu gimana ceritanya? Maria cerita, lalu ditulis gitu mungkin. Lalu ketemu Sakeus, Pak Sakeus Anda kan orang pendek, dulu sampai melihat Yesus gimana? Tulis, diceritakan, itu gampangannya gitu loh. Dia menyelidiki, tanya kepada pelaku sejarah di sana gitu. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya kan di Israel, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Jadi kalau gitu yang ada dulu apa? Peristiwa. Yang kedua apa? Berita. Yang ketiga baru ditulis jadi buku. Jadi ada orang mengatakan enggak ada itu apa, kita tidak bisa menjadi gereja Yerusalem menjadi panutan karena mereka belum punya apa? Belum punya kitabnya. Enggak, kekristenan bukan dari kitab, ajaran bahwa Kristen dari kita itu baru muncul setelah reformasi. Enggak. Dari ide sola scriptura itu loh. Sejarahnya enggak gitu. Kitabnya belum ada, tahu enggak? Dulu setelah dikanonkan pun kitab suci itu belum ada pasalnya, ayatnya. Tahu nggak siapa yang memberi pasal dan ayat itu? Enggak. Itu Stephen kalau tidak salah. Stephen Langdon, orang Inggris, abad ke-16 sesudah reformasi. Tadinya enggak loh, namanya surat masa diberi ayat. Kalau kita nulis surat sama orang masa ada ini pasal 1 gitu, lalu ayatnya ini ngomong ini, kan enggak. Itu kan surat itu. Nah, ini kita harus ingat, kita harus kembali kepada asal mulanya dari kitab suci. Jadi dari ajaran lisan ini barulah kemudian menjadi tulisan. Ya memang tulisan itu awal sudah dikumpulkan dan itu kita punya saksinya siapa? Irenaeus, ini bukunya. Ini saya tunjukkan, ini ada. Buku yang ditulis oleh Irenaeus. Irenaeus itu anak rohaninya Polikarpus. Polikarpus itu muridnya Rasul Yohanes langsung. Berarti kalau kita membaca tulisan ini kita tahu apa ajarannya kakek rohaninya ini, Rasul Yohanes. Iya kan? Jadi kalau dikatakan gereja Purba baru diketemukan zamannya Lut, itu keliru. Kami baca sejarahnya keliru. Gereja Purba tidak pernah hilang karena Kristus mengatakan alam maut tidak dapat mengalahkannya. Kalau gereja Purba bisa hilang, berarti Kristus bohong, tidak bisa jaga gerejanya. Ya kan? Dan jadi waktu itu ada murid-muridnya para rasul ini yang akhirnya melanjutkan ajaran para rasul. Orang-orang inilah yang disebut para bapak gereja. Jadi para bapak gereja inilah yang melanjutkan ajarannya para rasul. Salah satunya ini yang sudah saya terima dalam, saya punya beberapa, banyak, hampir semua tulisan para bapak gereja saya punya. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat, ada yang mengatakan kita tidak perlu bapak gereja. Dari mana kita tahu bapak gereja itu mau ngajarin para rasul? Saya tanya orang itu, kamu pernah membaca bapak gereja yang mana? Untuk bisa mengkritik itu. Kalau belum pernah baca, hanya mengira-ira saja, jangan ngomong gitu. Baca dulu, bandingkan. Baru kita tahu, oh begini. Jadi jangan membuat kira-kira sendiri, gitu loh. Ya. Nah, jadi akhirnya dari para rasul ini dilanjutkan oleh para bapak gereja. Bapak gereja pun tergantung periode, ada bapak gereja rasulia, yaitu orang-orang yang mengenal para rasul. Tulisannya ada. Maka ada tulisan-tulisan Apostolic Fathers, bapak-bapak rasulia. Nah, dari situ kita melihat bagaimana sih kehidupan gereja zaman itu. Jadi kita punya mata rantai ajaran gitu. Kita nggak ngarang-ngarang sendiri, akhirnya kita sesat sendiri, kita ditutup sendiri kalau kita membuat kayak gitu. Nah, gereja yang satu tadi itu yang memelihara ajaran ini. Berkembang, kisahnya saya jelaskan kemarin mengenai sejarah gereja. Dan pada waktu itu akhirnya yang menjaga ajaran ini supaya
tidak diselewengkan, itu adalah orang-orang yang ditabis oleh para rasul yang disebut penilik jemaat dalam terjemahan bahasa Indonesia atau episkop. Itu yang menjaga, itu yang mengajarkan. Jadi pada waktu itu Irenaeus mengatakan, pada waktu mulai muncullah ajaran macam-macam yang aneh-aneh yang dipengaruhi oleh budaya Yunani, namanya ajaran-ajaran Gnostik. Nah, orang-orang Gnostik ini ya, kan, kekacauannya seperti dalam abad ke-21 ini. Orang-orang mau bikin ajaran baru, bikin tulisan baru, teologi baru. Akhirnya jadi bingung. Waktu itu terjadi, hanya waktu itu karena belum ada Injil yang tertulis, orang-orang ini membuat Injil-Injilnya sendiri. Ya, ini saya punya kumpulan dari Injil-Injil palsu ini. Sebentar, ini sedang saya terjemahkan. Nih, Perjanjian Baru Apokrifa. Ada Injil Basilides, ada Injil Petrus, ada Injil Pilatus, ada Injil Bartolomeus. Jadi kalau ada orang-orang luar mengatakan, oh dulu ada Injil palsu, sudah tidak dimasukkan oleh gereja. Bukan tidak dimasukkan oleh gereja, justru dibuang oleh gereja karena tidak cocok dengan ajaran yang diterima dari rasul. Karena isinya seperti kisah Injil masa kanak-kanak Yesus, di mana Yesus membuat burung dari tanah, lalu dihembus jadi burung sungguhan. Injil Apokrifa yang mengatakan Yesus lahirnya di pohon kurma, itu ada dalam Injil-Injil ini semua. Ini ya. Dan nanti kalau sudah saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, saya umumkan, saudara bisa beli, bisa lihat. Nah dari sini saudara, akhirnya dari ajaran para rasul secara lisan, dan mulai waktu itu Injil-Injil sudah ditulis. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Irenaeus mengatakan itu sudah dihormati oleh orang-orang Kristen. Jadi kalau ada orang mengatakan Injil diubah-ubah, mau saya tanya, Injil sekarang asli, yang asli mana? Yang ubah kapan? Irenaeus abad kedua sudah mengatakan Injil itu sudah ada kok. Dari dulu Injilnya orang Kristen, ya itu, tidak ada yang lain. Yang kita kenal sebagai Perjanjian Baru sekarang ini akhirnya. Nah waktu itu karena ada Injil begitu banyak, terutama ada orang namanya Marcion, pemimpin aliran namanya aliran Gnostik. Dia mengatakan bahwa Allah itu ada dua, Allah yang jahat yaitu Allahnya Perjanjian Lama, karena kejam. Dia mengatakan bahwa tubuh dan daging itu sesuatu yang jahat, dan Allah yang baik yaitu Bapaknya Tuhan Yesus yang tidak dikenal oleh orang jahat. Makanya si Marcion mengatakan, Marcion itu kalau sekarang tinggal di kota Sinope. Sinope itu Turki Selatan. Dia mengatakan dia orang kaya karena dia itu pedagang kapal. Jadi dia bisa membiayai untuk mengabarkan bidatnya itu karena kekayaannya. Nah, dia mengatakan bahwa orang Kristen tidak boleh memakai, dia menyebut Kristen juga dirinya itu. Orang Kristen tidak boleh memakai Perjanjian Lama harus dibuang, dan segala sesuatu yang berbau Perjanjian Lama dan berbau Yahudi harus dibuang. Akhirnya karena Injil keempat sudah ada, Injil itu sudah ada. Dia buang Injil Matius. Pengikutnya tidak boleh baca Injil Matius. Kenapa? Karena awalnya mengatakan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, nah Yahudi itu. Injil Markus ditulis Yohanes Markus, ponakannya Barnabas, orang Yahudi itu dibuang. Lalu Injil Yohanes orang Yahudi, tapi juga mengatakan firman jadi daging. Bukankah daging itu jahat? Berarti ini sesat, dibuang. Dan akhirnya yang hanya diterima Injil Lukas saja, tapi itu pun dipotong. Kisah kelahiran Yesus sampai sunatnya itu dipotong oleh dia. Lukas mengapa diterima? Karena dia bukan orang Yahudi, dia orang Yunani. Berarti dia bukan umatnya Allah yang jahat itu. Sehingga akhirnya yang diakui, yang diterima oleh Marcion ini hanya Injil Lukas yang sudah dipotong sama surat-suratnya Paulus. Nah, gereja akhirnya bereaksi. Wah bahaya ini kalau setiap orang punya ajaran lalu membuat kanonnya seperti itu. Akhirnya pada tahun 150 itu para pemimpin gereja mulai mengadakan seleksi. Mana kitab yang bisa dipakai patokan atau kanon
Kanon itu bahasa Yunani artinya patokan. Ya. Nah, akhirnya kriterianya adalah satu. Tulisan-tulisan itu harus ditulis oleh rasul langsung, dibuktikan dari isinya, dan orang yang dekat dengan rasul. Satu. Yang kedua, tulisan-tulisan itu harus sesuai dengan ajaran rasuliah yang diterima dan dipelihara secara lisan dalam gereja, diakui dalam gereja. Dua, tulisan-tulisan itu harus diakui atau dikenal oleh 3 pusat gereja yang ada waktu itu. Satu di barat, yaitu Roma. 2 di timur, yaitu Alexandria dan Antioquia di Syria. Yerusalem kemana? Yerusalem sudah hancur. Tahun 70 diserbu oleh Jenderal Titus, dan nama kota itu diganti menjadi Aelia Capitolina, dan Bait Allah yang hancur itu diganti sebagai kuil penyembahan dewa Apollo, sehingga itu tidak menjadi pusat apa-apa. Nah, ini pada awal masa aniaya ini pusat gereja ada 3, 1 di barat yaitu di Roma, 2 di timur yaitu Alexandria di Antioquia. Nanti sesudah diperkembang nanti jadi 5. Ini baru 3. Nah, surat-surat itu, tulisan-tulisan itu harus diketahui atau dikenal, dibaca dalam 3 pusat gereja. Dan surat-surat itu tidak boleh mengajarkan dongeng-dongeng. Surat-surat itu harus mengajarkan kekudusan. Dan setelah dengan kriteria ini, akhirnya yang tersaring adalah 27 kitab yang sekarang kita sebut Perjanjian Baru itu. Itu pun masih ada beberapa surat yang menjadi permasalahan. Kitab Wahyu, Gereja Timur untuk waktu yang lama tidak perlu terima. Timur itu maksudnya mana? Timur itu timurnya wilayah Eropa, yaitu di negara-negara Timur sekarang, pusatnya Gereja Ortodoks, ya. Masih waktu itu karena kitab Wahyu begitu sulit oleh orang awam, waktu itu gereja Timur masih abstain. Surat 2 Petrus, surat Yudas itu dipertanyakan masih. Tapi lama-lama akhirnya diterima juga. Tapi waktu itu ada ketegangan mengenai surat-surat. Nah, disitulah akhirnya saudara, akhirnya kitab suci, tulisan-tulisan itu ada yang tadinya diterima bagian daripada tulisan suci, akhirnya karena terutama tidak memenuhi syarat dibaca di semua pusat, akhirnya tidak dimasukkan. Contohnya apa? Didache. Surat Didache itu dulu bagian yang dianggap sebagai tulisan suci. Terus surat Klemen, 1 Klemen. Ada lagi surat apa lagi? Surat Barnabas. Ada lagi 7 surat Ignatius. Itu tadinya dianggap bagian daripada kitab suci gereja. Tapi setelah adanya seleksi akibat daripada tingkah si Marcion ini, akhirnya itu ternyata tidak sesuai dengan kriteria. Bukan karena isinya salah, tapi karena memang tidak dibaca oleh gereja-gereja di pusat-pusat yang lain. Sehingga akhirnya yang diterima hanya 27 buah. Dan sejak itu kanon sudah ditutup. Seandainya Paulus itu menulis surat Korintus itu bukan hanya 2, ada 4. Ya, saya tidak kesempatan untuk melihat. Ada 4 surat yang ditulis. Seandainya 2 surat itu ketemu, apa sudah bisa dimasukkan tambahan kitab suci? Enggak. Karena Roh Kudus sudah memimpin gereja, menjadi kanonnya sudah tertutup. Jadi kalau suratnya Paulus ada lagi surat ke Laodikia. Kita baca Kolose ya. Surat Kolose. Di dalam surat Kolose kita baca demikian. Kolose pasal 4. Ya. Ayatnya yang ke-16. Tolong bacakan ya. 15-16. Kolose 4 bacakan. ayat 15-16 ya. Bisa? Bentar Romo ya, bentar. Ya. Kolose 4 ayat 15-16 ya. Iya. Ya. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia
dibacakan juga kepadamu. Kita kan tidak punya surat untuk Laodikia itu kan. Iya. Hilang surat itu. Nggak pernah terpikir kan? Hilang surat itu. Kalau seandainya surat itu diketemukan, apa bisa ditempelkan ke Perjanjian Baru? Ya enggak. Roh Kudus sudah memimpin gereja untuk untuk mengkanonkan kitab yang ada ini. Sudah tutup, kanon sudah nggak terbuka lagi. Kalau ada gimana? Ya disimpan sebagai bandingan, seperti tulisan-tulisan yang akhirnya menjadi tulisan para bapak gereja itu sebagai perbandingan untuk melihat apa sih yang terjadi di sana pada waktu itu melalui data-data ini kesejarahan. Ada surat Laodikia yang hilang, tidak ketemukan. Ada surat mungkin 3 Korintus dan 4 Korintus mungkin yang juga hilang, yang belum diketemukan. Gitu saudara ya. Jadi kalau begitu mana lebih dulu ada gereja atau kitab Perjanjian Baru? Gereja. Gereja ada dulu. Bagaimana kisah mengatakan saya tidak perlu gereja. Kitab suci tidak tiba-tiba turun dari langit. Itu proses yang terjadi di dalam gereja. Gereja dipimpin oleh Roh Kudus untuk itu, gitu ya. Nah, jadi kalau begitu gereja inilah, gereja Rasulia inilah yang memelihara ajaran itu. Dan sampai 1000 tahun lamanya gereja ini tetap satu sampai pada tahun 1054 gereja pecah, yang barat dan yang timur. Yang barat itulah gereja Roma Katolik, timur inilah gereja Ortodoks yang tidak mengubah apa-apa ajaran dari zaman Rasul sampai sekarang. Nah, saya kira ini sudah hampir ya Bu ya. Kalau dilanjutkan nanti pertanyaan tidak bisa terjawab. Iya, sudah nggak terasa Romo, 1 jam 47 menit. Nggak berasa. Gimana, dilanjutkan dengan pertanyaan atau dihentikan di sini? Pertanyaan, mungkin satu pertanyaan ya. Pertanyaan aja ya, satu pertanyaan ya Romo ya. Iya boleh. Jadi sudah mengerti, sudah dimengerti nih ya mengenai ajaran Rasulia ini. Iya. Sumbernya Romo. dari mana, terjadinya gimana, gitu ya? Iya. Ya. Sebentar Romo ya. Ini Romo kita kan, saya kan udah klasifikasi pertanyaan ini nih Romo. Romo kira-kira mau jawab yang mana ya? Apa saja, silahkan aja. Silakan. Iya, oke. Ini mengenai iman Romo. Dari Lindsay dia minta penjelasannya tentang Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Mungkin Romo bisa memberikan penekanan dan penjelasan. Oke. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan, kita punya keyakinan bahwa Tuhan itu mampu untuk, kalau kita mohon, mampu untuk memenuhi janjinya. Dia punya kuasa untuk itu. Jadi dengan kita punya iman itu, pengharapan kita itu punya landasan untuk berpijak. Oh, di sana ada Tuhan, Tuhan yang punya kuasa. Jadi dengan itu maka harapan kita itu mempunyai pijakan untuk bisa terjadi gitu. Kalau enggak harapan kosong. Kalau enggak ada iman. Orang kita enggak tahu ada yang jawab enggak nanti permohonan saya. Dan yang jawab itu kuasa untuk melakukan enggak. Nah, tapi kalau kita ada iman, ada Tuhan. Tuhan yang dapat punya kuasa, Tuhan yang memang ada. Makanya dikatakan dalam ayat 6. Coba baca ayat 6 dari pasal yang sama. Dari mana Romo? Ibrani 11 ayat 6. Oh, Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dua hal ini makanya. Jadi kalau beriman pada Allah artinya percaya Allah itu ada. Yang kedua, Allah itu punya kuasa untuk memberikan hadiah pahala tadi, memberikan apa yang diminta tadi. Maka iman itu menjadi dasar dari harapan kita. Terus? Ya. Selanjutnya dikatakan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Kita tidak melihat Allah kan? Kita tidak melihat surga kan? Kita tidak melihat para malaikat kan? Kenapa percaya? Buktinya mana? Dalam iman itu kalau disungguh-sungguh dihidup, orang itu akan menemukan buktinya, pertolongan Allah. Meskipun tidak melihat secara mata, tapi iman itu membuktikan itu ada. Nah, kalau orang sudah dari awalnya sudah tidak percaya Allah itu bohong ya, tidak bisa ceritakan. Makanya saya banyak pengalaman untuk membuktikan Allah itu ada dari iman saya. Tapi kalau diceritakan orang yang sudah nggak percaya, ya nggak mungkin dijelaskan. Gimana orang dia tidak mengalami itu? Tapi kalau kita mengalami, kita tahu pastilah orang Kristen kalau betul-betul Kristen akan mengalami banyak hal bukti-bukti pertolongan Allah dalam hidupnya. Betul tidak? Betul. Buktinya di situ. Buktinya di situ. Dalam iman itu. Kalau tidak punya iman mau dijelaskan sampai kita teler ya nggak akan ngerti orang. Yeah. Buktinya adalah bahwa punya iman baru mengalami gitu loh. Mengalami bahwa Allah itu hidup, Allah itu menolong, dan saya sudah banyak sekali mengalami pertolongan Tuhan itu yang membuktikan Tuhan itu ada, memang itu buktinya. Beda ya? Iya. Ya. Berjalan sama Yesus. Pertanyaan kedua ya Romo. Ya. Pertanyaan kedua itu iman juga dari BDRWL, ini orang Malaysia menanyakan, mungkin maksudnya gini Romo, apakah yang di luar ortodoks Kristen itu bisa dikatakan tidak benar? Tapi mungkin bisa dijelaskannya gimana Romo? Ya pokoknya gini, benar dan tidaknya sesuai dengan ajaran Rasul, tidak, cuma itu aja. Renungkan sendiri. Ya, seperti yang tadi ya, uraian Romo ya. Dan kriterianya itu, seperti yang sudah saya jelaskan. Iya. Sebab saya tidak mau menyakiti siapapun, orangnya supaya mikir sendiri yang sudah saya jelaskan berdasarkan Alkitab tadi. Kalau saya harus menyebutkan aliran ini, aliran itu, nanti orang marah sama saya. Iya. Sudah saya jelaskan, menurut Alkitab begini. Iya. Nah, ini Romo kita masuk ke pertanyaan yang terakhir ya Romo ya. Biar sampai jam 2 jam. Yang Yesus, tentang Yesus. Nah, dari tanpa takiah namanya. Ketika Yesus sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kenapa roh tersebut langsung mengantar Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis? Mungkin Romo bisa jelaskan. Ini susah dipahami istilahnya Romo. Roh menuntunnya. Ketika Yesus di dalam menjadi manusia, roh itu menempati Yesus mulai dari lahir. Dia lahir dari Roh Kudus. Dia dibaptis, Roh Kudus turun atas dia. Dia akhirnya juga dibawa ke padang gurun. Ini adalah proses, karena pada waktu dia ada padang gurun ini, Yesus sedang berfungsi untuk mengalahkan iblis sebagaimana Adam dikalahkan iblis di Taman Eden. Pada waktu di Taman Eden, iblis menawarkan apa pada Adam? Menawarkan makanan. Adam tunduk pada iblis, tunduk, jadi kalah. Pada waktu di Taman itu Yesus kelaparan dan ditawar hal yang sama. Tapi Yesus tidak tunduk pada kehendak iblis. Dengan demikian, iblis secara kategori sudah dikalahkan oleh Yesus, yang kekalahannya itu menjadi mutlak ketika Yesus nanti bangkit dari kematian. Ini mendahului, membayang-bayangi apa yang nanti akan dilakukan Yesus di dalam mengalahkan iblis. Oleh karena itu Roh Kudus menuntun Yesus ke sana supaya peristiwa ini terjadi sebagai dari bagian pewahyuan siapa Yesus sebagai Adam yang kedua yang mengalahkan iblis, karena Adam yang pertama, Adam yang terakhir yang mengalahkan iblis, karena Adam yang pertama kalah di Taman Eden itu. Gitu. Jadi ini bukan karena Yesus seolah-olah kok diadu dengan iblis. Bukan, memang itu tujuannya untuk menunjukkan kemenangannya atas iblis. Yang nanti akan digenapi melalui kematiannya. Coba kita baca dalam Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Sebentar Romo. Ya, sebentar Romo ya. Ayat sebentar. Ya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya
ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Bagaimana kok kematiannya memusnahkan iblis? Ya, gini, kalau iblis itu yang berkuasa atas maut, berarti secara kategori setiap orang mati berada di bawah kuasa iblis, kan? Yesus mati. Loh, kalau gitu Yesus berada di dalam kuasa iblis dong. Tunggu dulu. Pada hari ketiga dia bangkit, dan iblis tidak bisa menarik dia kembali masuk ke kuburan untuk tetap mati. Berarti iblis dikalahkan melalui kebangkitan Yesus dan kematiannya. Jadi melalui kematiannya ini Yesus mengalahkan iblis yang bayang-bayangnya sudah dimulai bahwa iblis akan dikalahkan, ditunjukkan waktu dia dicobai iblis di padang belantara itu. Ini ada kaitannya di sana. Jadi Yesus sebagai wahyu itu bukan ada orang mengatakan pada waktu Yesus sudah umur berapa tahun itu pergi ke Bait Allah itu sampai umur 29 tahun itu dia kemana, nggak ada ceritanya, berarti firman-nya nggak ada ya. Yesus menjadi firman itu bukan hanya yang dikatakan saja, semua hidupnya, dirinya, karyanya, mujizatnya, kata-katanya, kebangkitannya, itulah wujud dari pernyataan Allah kepada kita. Itulah namanya firman, gitu loh. Bukan hanya ucapannya saja, bukan. Semua karyanya, termasuk ketika berada di padang belantara itu. Itu sebagai penyataan Allah, wahyu Allah, bahwa Yesuslah yang mengalahkan iblis. Dan puncaknya nanti pada waktu dia mati dan bangkit itu. Jadi ada ajaran yang diajar di sekolah, ada berita yang kita lihat di dalam peristiwa dia ke padang belantara itu. Sudah, Bu? Iya. Oke, Romo, udah 3 pertanyaan dan sudah tinggal 3 menit lagi, kita menjelang 2 jam. Kita mengucapkan terima kasih banyak atas pengajaran Romo dan ditunggu minggu depan. Lanjutannya Romo ke chapter 3 dan banyak sekali teman-teman sebenarnya yang mau bertanya. Teman-teman bisa bergabung di t.me belajar kekristenan, dan di sana ada program pengajaran kelas umum yang ini sekarang kita lakukan, ini kelas umum di mana Romo dengan begitu mendalam mengajari kita sampai kita banyak mengetahui lebih dari yang kita tahu. Lalu kalau teman-teman ingin berinteraksi lebih lagi dengan Romo, bisa ikut ke kelas khusus. Nah, itu ada programnya di grup Telegram. Romo, sebelumnya ini kita tutup, bisa doa tutup Romo, agar teman-teman bisa terberkati. Mari kita berdoa, saudara. Mari. Ya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa Surgawi, di dalam nama firman-Mu yang telah menjadi manusia, Yesus Kristus, dan oleh kuasa Roh-Mu kami mengucapkan syukur karena Engkau telah membimbing kami selama 2 jam terakhir ini untuk membahas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini mendapat tempat di hati kami dan di hati saudara-saudara kami yang mendengarkan dan menyimak malam ini, dan biarlah nama-Mu dimuliakan di dalam kehidupan mereka, dan biarlah mereka menemukan keselamatan itu di dalam Engkau, karena kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam Romo. Malam. Ya, silakan Romo, boleh meninggalkan. Jangan lupa share, subscribe channel Romo, juga channel Rohani Kristen, dan boleh membagikan video ini ke teman-teman sekalian agar banyak yang terberkati. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati kita semua.